Terlebih, wanita muslimah suku Cham tidak ada yang menggunakan hijab ketika sholat. Sholatnya sendiri pun hanya dilakukan oleh pemuka agama, di mana mereka mewakili seluruh muslim suku Cham dalam beribadah. Wah, jadi sholatnya diwakilkan ya sama pemuka agama ya. Al-Fatihah nih. Alhamdulillah. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Jadi ketika saya mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Teman-teman, kali ini saya akan mereaksi video dari channel YouTube #TV. Di sini videonya menjelaskan tentang kehidupan Islam Chambani. Islam Chambani ini adalah salah satu ajaran Islam yang ada di Vietnam, tetapi ajaran Islamnya digabungkan dengan agama lain. Ya, jadi ini termasuk juga toleransi kebablasan ya, karena menggabungkan Islam dengan agama yang lain dan juga menggabungkan agama Islam dengan tradisi kebudayaan sehingga terlihat kayak aneh banget gitu Islamnya. Coba kita simak teman-teman ya, sambil ngopi-ngopi nggak apa-apa karena ini videonya sedikit agak lama lah gitu. Coba kita simak videonya. Di wilayah Cham, sebagian besar penduduknya adalah penganut Brahmanis, namun sepertiga dari mereka menyebut diri mereka adalah Muslim. Sekitar 30.000 Muslim Cham mempraktikkan Islam yang aneh, yang bebas dari larangan-larangannya. 30.000 orang ya. Selain itu, terdapat pula sekitar 4.000 penduduk etnis Cham yang tinggal di Thailand. Oke. Sebagian besar di antaranya telah pindah ke wilayah selatan negeri Gajah Putih itu untuk mencari nafkah. Hal unik pertama dari suku Cham bisa dilihat dari bangunan masjidnya. Selain menambahkan lambang naga di atas nama Allah dan Nabi Muhammad, busana Muslim suku Cham, khususnya kopiah di mana terdapat lambang swastika dari agama Hindu. Meskipun Islam sangat jelas melarang penghubungan dengan agama lain. Ini toleransi kebablasan guys ya. Selain itu, masjid suku Cham hanya dibuka 1 bulan sekali atau pada hari Jumat di mana mereka melaksanakan sholat Jumat. Pada saat sholat Jumat, akan dibacakan khutbah berupa manuskrip berbahasa Arab yang ternyata sama sekali tidak mereka ketahui maknanya. Manuskrip tersebut dibacakan karena dinilai menjadi salah satu peninggalan bersejarah dan suci dari penyebaran Islam di suku Cham. Wah, jadi mereka hanya sholat 1 kali dalam 1 bulan dan hari Jumat itu sholatnya. Wow, subhanallah. Suku Cham percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, di mana itu merupakan rukun Islam yang pertama. Mereka juga melaksanakan zakat. Untuk pergi berhaji, karena mayoritas warga suku Cham tidak mampu, jadi belum ada sama sekali Muslim suku Cham yang melaksanakan rukun Islam kelima. Namun, perbedaan mencolok terdapat pada rukun Islam kedua dan ketiga, yaitu sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Seperti yang sudah disebutkan, masjid suku Cham hanya dibuka 1 bulan sekali dan pada setiap hari Jumat. Jadi, mereka tidak melakukan sholat 5 waktu. Dan waktu sholat 1 bulan sekali itu diatur oleh pemuka agama. Terlebih, wanita muslimah suku Cham tidak ada yang menggunakan hijab ketika sholat. Sholatnya sendiri pun hanya dilakukan oleh pemuka agama, di mana mereka mewakili seluruh muslim suku Cham dalam beribadah. Wah, jadi sholatnya diwakilkan ya sama pemuka agama ya. Perbedaan mencolok lainnya adalah cara sujud wanita muslimah suku Cham yang lebih mirip orang Tibet daripada Islam pada umumnya. Oh iya, sujudnya Untuk beda. berpuasa di bulan Ramadan, praktek puasa hanya dilakukan oleh pemuka agama yang mewakili seluruh muslim Cham. Mereka tidak hanya berpuasa, tapi mereka juga akan menginap di dalam masjid dan tidak akan keluar dari sana selama 1 bulan penuh. Oleh karena itu, para pemuka agama akan menyiapkan persediaan kebutuhan sehari-hari di dalam masjid, seperti kasur dan sebagainya. Perbedaan lainnya adalah merokok diperbolehkan selama berpuasa, dan mereka akan berbuka ketika matahari belum terbenam. Untuk membuat seolah-olah hari sudah malam, biasanya mereka akan menutup jendela masjid sehingga suasananya seperti matahari sudah terbenam. Jadi ketika puasa itu boleh ngerokok. Penyimpangan lainnya adalah mereka bersujud di makam keluarga mereka, di mana jelas-jelas dalam Islam dilarang melakukan ibadah di makam atau menyembah leluhur. Wow, nauzubillah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Dalam riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Sesungguhnya, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sejelek-jeleknya perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.
Subhanallah, maka sangat benar sekali ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejelek-jeleknya perkara yaitu perkara agama yang diada-adakan. Teman-teman bisa lihat perkara agama yang diada-adakan pasti terlihat sangat aneh sekali dan juga merepotkan. Padahal sebenarnya agama Islam itu simple, agama Islam itu mudah. Tapi sebenarnya yang menjadi persoalan serius itu bukan sekedar aneh ataupun merepotkan. Yang menjadi persoalan serius adalah amaliyahnya itu tertolak, teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ini hadisnya sangat populer sekali. Saya yakin teman-teman tahu juga hadis ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari kami, ya dari kami yang di sini dimaksud adalah dari Rasulullah, maka tertolak. Dalam video yang kita reaksi pun tadi itu juga menggunakan hadis yang sangat tegas sekali. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal atau bersumber dari dirinya, yang dimaksud bukan bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tertolak. Namun bagaimanapun juga teman-teman, mereka itu Islam Cambani menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala dan menganggap bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul. Mereka beriman seperti itu. Artinya mereka itu sebenarnya mau beragama Islam, hanya saja cara mereka lah yang salah. Nah, saya pernah melihat suatu video pendakwah dari Malaysia datang ke Islam Cambani itu untuk mendakwahi mereka. Coba kita simak aja ya videonya para pendakwah dari Malaysia yang mendatangi Cambani ini, Islam Cambani ini. Luar biasa ya, pendakwah dari Malaysia sampai nyampe ke sana ya. Kita yang di Indonesia mendakwahkan kemurnian Islam dituduh-tuduh Wahabi dan lain sebagainya. Aduh, ya sudahlah, kita coba simak aja video ini dulu. Ini adalah Quran yang dibawa oleh Tuan Imam. Kita minta Tuan Imam baca mungkin satu surah macam mana? Ini adalah Al-Qurannya mereka ya. Ini tulisan mana Al-Fatihah ada tak? Surah Al-Fatihah. Yasin, mana Yasin? Dan mereka menunjukkan Al-Quran mereka. Cuba baca Al-Fatihah ni. Alhamdulillah. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Quran ni dari berapa tahun bila lagi ditulis ni? Trong như Quran này đó mình viết từ năm nào? Dah lama sangat, dah lama. Oh, Al-Quran itu dari nenek moyang mereka katanya. Dan itu udah lama mereka miliki ya. Ya, mereka tunjukkan kepada para pendakwah yang dari Malaysia itu, dan mereka juga tunjukkan cara membacanya. Tapi berdasarkan kabar yang saya dengar, beberapa imam Islam Cambani yang didakwai, mereka menolak dakwah kemurnian agama Islam. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itulah yang paling benar. Memang lebih sulit mendakwahi orang-orang yang melakukan amaliyah menyimpang daripada mendakwahi pelaku kemaksiatan seperti pencuri. Pencuri itu sejahat-jahatnya pencuri, mereka paham yang mereka lakukan adalah kemaksiatan, adalah keburukan. Akan tetapi para pelaku amaliyah menyimpang, seburuk-buruk yang mereka lakukan, mereka menganggap bahwa itulah yang paling benar. Maka tidak heran juga kita bisa melihat ada orang yang melakukan amaliyah menyimpang berpuluh-puluhan tahun, karena mereka menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Saya membahas seperti ini sejujurnya ya, saya khawatir banget yang di Indonesia. Semoga di Indonesia kemurnian agama Islam tetap terjaga selama-lamanya. Islam itu ya bukan semata-mata berdasarkan negara, berdasarkan daerah, berdasarkan suku. Bukan, Islam itu satu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mana kita bisa pelajarinya melalui ulama-ulama yang sampai sanadnya ke salafus soleh hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita ketemu lagi di video menarik berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.